Jadi dengan adanya kejadian laka lantas ini tentunya yang sudah menjadi perhatian publik, dan ini tentunya kita juga dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya juga melibatkan beberapa keterangan ahli yang sudah kita ambil keterangannya, dan kami untuk keterangan daripada saksi-saksi juga sudah kita kumpulkan secara keseluruhan sampai dengan kami bisa menggambar, nanti oleh penyidik akan digambarkan seket TKP-nya bagaimana. Seket TKP ini digambar tentunya dari beberapa keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang ada di lapangan, sehingga kami dari proses awal anggota kami mendatangi TKP, melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan gelar perkara yang dilakukan sebanyak 3 kali, dihadiri oleh dari Propam, dari Itwasum, dan dari Bikum, sehingga kami sampai dengan kesimpulan, yaitu menghentikan daripada proses penyidikan ini. Mungkin secara rinci oleh penyidik dijelaskan untuk prosesnya, bagaimana awal keterangan dari saksi maupun nanti dari seket TKP yang akan bisa kita lihat bersama-sama. Baik, kami jelaskan pada saat kejadian kendaraan roda 2 yang berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Pada saat kejadian tersebut, kendaraan roda 2 melakukan pengereman mendadak dikarenakan melakukan menghindari kendaraan yang akan berbelok ke kanan. Di saat bersamaan datang kendaraan Pajero yang mengarah dari utara menuju ke selatan, sehingga terjadi tabrakan di TKP tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan baik dari saksi ahli yang kami periksa, kemudian dari ATPM dan beberapa saksi yang ada di lokasi, termasuk teman dari korban yang berada di belakang. Jadi korban yang pada saat kejadian ada teman korban yang berada di belakang melihat dan memberikan keterangan, dan ini sudah kita lakukan pemeriksaan secara detail. Kemudian kami sampaikan juga saksi yang ada di lokasi berjumlah 6, kemudian ditambah dengan saksi ahli 1 dan saksi dari Tegasal, jadi total ada 8. Mungkin demikian. Baik, mungkin ini secara rinci biar agak cepat penjelasannya. Jadi dari keterangan saksi kembali ke seket TKP. Biar ini ya, jadi kalau kita nanti bahas baca satu-satu keterangan saksi banyak sekali. Jadi pada saat itu jam 21.30 ya, keadaan licin, ada hujan agak gerimis. Kendaraan A ini sebagai yang korban melaju, kecepatannya cukup 60, kurang lebih 60. Ini keterangan daripada temannya sendiri yang berada di belakangnya. Ya. Keterangan ini yang saya menerangkan dari keterangan ada temannya di belakangnya menerangkan. Jadi temannya dia sendiri menerangkan bahwa pada saat itu tiba-tiba ada kendaraan di depannya A ini mau belok ke kanan, ya, belok ke kanan, sehingga si A ini korban ini melakukan pengereman mendadak sehingga tergelincir dia. Ini keterangan dari si temannya. Ini kayak saya karena ini temannya sendiri menerangkan. Temannya sendiri melihat sendiri, dia tergelincir sendiri. Setelah itu tergelincir, dia jatuhnya ke kanan. Bersamaan dengan itu ada kendaraan dinaiki oleh saksi, yaitu Pak Eko. Dia berada di lajurnya, itu asnya ini, as tengah, tiba-tiba langsung dari kanan. Nah, Pak Eko dalam waktu ini sudah tidak bisa menghindar karena udah dekat. Jadi memang bukan terbentur dengan kendaraan Pajero, bukan, tapi jatuh ke kanan diterima oleh Pajero sehingga terjadilah kecelakaan. Ini keterangan beberapa dari saksi temannya sendiri yang menyaksikan ini. Begitu juga ada saksi yang
yang ada di sebagai bangku kelontong ya. Di depan Kopi Moni juga menjelaskan demikian. Jadi kejadiannya Pak siapa? Pak Juliansah. Pak Dir Juliansah. Nah, inilah yang terjadi kalau lihat dari sengketa TKP-nya. Nanti mungkin secara rinci akan kita juga sampaikan kalau pendalaman keterangan-keterangan daripada saksi akan sampaikan. Tapi yang lebih jelas adalah kita melihat dari sengketa TKP ini dibuat berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Jadi bukan kami yang membuat, tapi dari keterangan saksi kita kumpulkan dari bekas jatuh kendaraan juga ada, kami kumpulkan sampai dengan key point, yaitu titik tumburnya. Jadi titik tumbur itu setelah terjadi laka kendaraan ini selip jatuh sehingga dia terlempar ke kanan. Demikian. Baik, rekan, cukup ya? Satu Pak, Ya. apa yang menjadi pertanyaan publik untuk sementara status kasus ini seperti apa dan para korban dan lain-lain ini statusnya apa Pak? Oke. Itu mungkin dipertegas. Baik. Jadi ini proses cukup lama. Pada saat itu kita memberikan ruang terhadap antara Pak Eko dengan korban. Ya. Terjadi lama istilahnya ruang mediasi ini tidaklah menemui titik temu karena ada sesuatu hal. Ya, saya nggak perlu sebutkan di sini. Tidak ada satu hal yang tidak disepakati. Sehingga pada saat itu Pak Eko pun kita panggil, dari keluarga juga kita panggil, tidak ada titik temu. Sehingga kami sebagai penyidik perlu ada kepastian hukum, kan gitu ya. Sehingga setelah kita perlu ada kepastian hukum, kita melakukan roadshow gelar perkara secara maraton. Dalam artian kegiatan-kegiatan itu kita bertahap. Dari hasil keterangan-keterangan saksi, gambar-gambar kita gelar di 3 kali ya, 3 kali gelar yang kita udah tadi sampaikan dari Propam, Irwasda, Bitkum dan ahli. Setelah dilakukan gelar 3 kali, sehingga sama untuk kepastian hukum mengambil kesimpulan kami kasus ini SP3. Karena yang untuk Pak Eko ini juga secara dari keterangan saksi ini memang tidak bisa dijadikan tersangka karena dia dalam posisi hak utama jalan Pak Eko, dia berada di jalan utamanya dia, jadi dia tidak istilahnya merampas hak jalan orang lain karena Pak Eko berada di lajurnya. Karena ini kan cuma 2 arah dan as jalannya kita hitung kanan kiri sesuai dengan ukurannya. Pak Eko berada di hak utama jalannya Pak Eko. Sehingga kami melakukan setelah gelar itu ditemukanlah kesimpulan kami SP3. Ya, cukup, rekan-rekan. Baik, rekan-rekan. Ya. Kecelakaan itu kan diawali dari pelanggaran, ya. Maka untuk mengantisipasi adanya pelanggaran tentu lengkapi alat keselamatan. Ya, tentu di luar dari harus berhati-hati juga lengkapi alat keselamatan. Ini yang menjadi utama, prioritas keselamatan paling utama. Ya. Pak Dias satu lagi Pak. Pak, kan kalau dari pihak pengacara keluarga korban kan bilang kalau korban ini justru dijadikan tersangka walaupun kemudian di SP3. Nah, sebenarnya status korban ini apakah benar tersangka atau seperti apa? Iya, sesuai aturan daripada untuk kepastian hukum kan proses itu istilahnya kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Gitu. Jadi ada kepastian hukumnya di situ. Kenapa MS3? Dari sinilah silakan untuk sebenarnya sendiri. Ya memang si ini bisa jadikan tersangka dengan posisi yang demikian, sehingga kami hentikan perkara tersebut.
Pak, sedikit Ya, lagi Pak. ya. Berarti kan di sini yang naik motor tersangka meninggal dunia. Nah, penetapan dia sebagai tersangka ini apa pelanggarannya Pak? Pelanggarannya? Iya Pak. Iya, apa? Pelanggarannya pertama dia tidak penyebab, jadi gini, penyebab terjadinya kecelakaan yang penyebabnya adalah ini sendiri siapa namanya? Muhammad Hasan sendiri. Jadi penyebabnya ya Muhammad Hasan sendiri. Kenapa jadi tersangka ini gitu? Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri nih. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Siapa Ahmad Hasan ini? Sehingga dia meninggal dunia karena kelalaiannya si Ahmad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Gitu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Gitu. Jadi ini kelalaiannya si Hasan sendiri. Pertama, dia kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Pada saat malam itu dia berjalan sama temannya, rombongan, tiba-tiba ada orang belok, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga dia jatuh sendiri, sehingga dialah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Gitu. Mungkin ada lain? Cukup. Pak, Mungkin, saya mau tanya, Pak, ini kan ibaratnya kelalaian si tersangka ini kan itu sebenarnya bisa jadi mungkin karena murni kecelakaan lalu lintas karena dia tergelincir. Ya. Mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Iya, karena kan dia penyebabnya. Meskipun karena itu kelalaian. hati-hatinya dia dalam mengendalikan sepeda motor. Meskipun Harusnya dengan kita dalam berkendaraan itu harus bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi tadi. Tiba-tiba ada orang belok, seharusnya dengan cuaca hujan, dengan ini dia harus udah tahu kondisi yang ada di situasi di lingkungan tersebut. Tiba-tiba ada belok sehingga dia ngerem dadak, sehingga dia terjatuh sendiri. Nah, penyebabnya kan dia karena dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya sendiri. Tapi tidak melihat itu sebagai sebuah unsur ketidaksengajaan ya Pak? Ya, kelalaiannya. Ya kan, makanya ini kecelakaan. Pelanggaran ya dalam hal kelalaian. Ini karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal dunia. Makanya kan gini, maksud saya bahwa si Pak Eko sebagai mungkin dikatakan sebagai lawan, dia tidak ada untuk istilahnya mungkin ya kalau dengan jarak sedemikian, misalnya dia tiba-tiba dari sana, mungkin dia bisa ada antisipasinya juga, dia mungkin bisa menghindar, bisa ini. Tapi dengan jarak yang sedemikian rupa, tidak Pak Eko dalam posisi demikian dia sudah pertama dia sudah berada di jalurnya berdiri. Ya. Tetapi setelah dia sadar ada ini, walaupun dia di jalurnya sendiri, tetapi dia sadar dia mampu melakukan pengelakan, dia lakukan. Nah, itu akan makanya bisa. Tapi dengan mungkin 10 meter di bawah 20 meter dia bisa banting. Nah, bisa terhindar kecelakaan tersebut kan. Tapi dengan jarak yang sudah kita hitung dari ahli, tidak memungkinkan Pak Eko dalam refleks yang sedemikian itu untuk menghindar. Gitu. Walaupun di situ Pak Eko sempat keterangannya ada banting ke kiri, tapi sudah tidak cukup ruang untuk melakukan penghindaran terjadinya kecelakaan ini. Mungkin ada lagi? Enggak, biar apa? Ini karena saya juga untuk mengedukasi kita semuanya bahwa kecelakaan intinya pasti diawali dari pelanggaran. Makanya ini kalau ada yang ingin menggali lebih dalam bagaimana proses terjadinya kecelakaan ini, bagaimana sampai dengan seseorang bisa dijadikan tersangka adalah penyebab karena kelalaiannya bisa mengakibatkan orang luka, meninggal dunia. Demikian. Pak, satu lagi mungkin Pak. Ada ya? Nggak apa-apa. Penyebab meninggalnya si Hasan ya Pak ya? Mungkin bisa disebutkan apakah luka di bagian apa, dan satu lagi Pak, tadi belum disebutkan saat
kecelakaan itu kan Hasan dalam posisi kurang lebih 60 km per jam, sedangkan Pak Eko itu dalam kecepatan berapa ya Pak? Saat Pak Eko kecepatan berapa? kurang Enggak, Pak Eko di kecepatan 30 km per jam. Kalau hasil visumnya Pak, penyebab kecelakaan. Hasil hitungnya di luka dalam. Pak, izin Ya. penjelasan dikit. Artinya salah satu unsur kenapa korban ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena ada potensi bahwa upaya dengan dia pindah haluan ke lajur yang lain itu bisa membahayakan nyawa dari Pak Eko seperti itu, Mas? Bukan, membahayakan dirinya sendiri. Bagi dirinya. Berarti kelalaian dia menyebabkan Ya, hilangnya meninggal nyawa orang dunia. lain, yang artinya dia sendiri Iya. gitu ya. Kalau ada korban misalnya si Hasan hidup yang sana mati ya bisa dijadikan teruskan penyidikan kan gitu. Tapi kan ini lawannya ini pun di posisi yang ya bukan kalau masalah salah benar kan nanti di urusan pengadilan. Makanya dengan proses ini kami menghentikan proses penyidikannya untuk memberikan kepastian hukum. Cukup ya, rekan-rekan.